Jadi ada salah satu sosok tentara. Bukan tentara, gue ini pakaian tentara ya. Pertama kali gue datang ke tempat lu tuh, tempat gue ya. Gak tau kenapa tuh anjing ngomong terus tuh gitu kan. Sedangkan kayak yang lain enggak. Kucing sama anjing itu kan makhluk yang bisa dibilang instingnya tajam ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir. Harus hadir. Oke, hari ini kita akan membahas ciri-ciri atau beberapa hewan yang bisa mendeteksi makhluk halus. Iya, boleh. Kalau menurut lu, apakah benar hewan bisa mendeteksi makhluk halus? Ini gue belum sebutin nama-nama hewannya ya, gue baru. Maksudnya, apakah benar hewan itu bisa mendeteksi makhluk halus atau keberadaan makhluk halus gitu? Ya kalau yang gue tahu sih hewan itu ada beberapa yang memiliki kepekaan terhadap makhluk di luar sana aja ya maksudnya makhluk astral lah. Karena dia memiliki indera keenam. Nah, jadi saat ada makhluk-makhluk tertentu atau ada barang-barang misalnya kayak ada kiriman atau apa, makhluk-makhluk itu tuh tahu kan. Dia bisa melihat dan dia bisa merasakan. Segitu pekanya makhluk tersebut. Berarti bukan manusia aja yang punya indera keenam ya? Mereka lah yang punya sebenarnya. Justru insting mereka lebih kuat ya. Nah, karena mereka emang terus menurun insting kan. Iya. Apakah Mas aja pernah gitu ngelihat binatang gitu, suara terus tiba-tiba muncul gitu makhluk halusnya? Kalau dengar suara sih mungkin beberapa kali juga pernah gitu ya. Cuma kalau pas langsung hewan tersebut menunjukkan gerak-gerik yang aneh atau suara-suara tertentu gitu kan, belum tentu sih makhluk halus itu juga bisa menunjukkan eksistensinya gitu kan ya. Gitu. Tapi untuk menandakan kehadiran entah itu sosok makhluk halus ataupun benda-benda yang memiliki energi gaib, itu mereka juga punya insting tersendiri gitu Bang. Tapi kalau untuk secara langsung ketika pas bersuara atau menunjukkan gerak-gerik yang menandakan adanya makhluk halus, makhluk tertentu juga belum tentu bisa langsung wujud gitu. Itu belum pernah gitu kan. Belum pernah ya? Belum pernah. Mungkin nanti kita bahas. Untuk yang pertama ini ada burung hantu. Nah, kalau burung hantu. ini mah udah nggak aneh karena gua pun ngalamin di tempat kerja gua. Emang banyak burung hantu di tempat kerja gua kan lingkungan tempat kerja gua kan ya lumayan suasananya angker lah. Di situ emang sering banyak burung hantu, tapi gue sih belum pernah sih ngelihat sosoknya wujud gitu. Maksudnya dia itu pasti mencirikan kan dengan burung. Misalnya gitu kan. Iya. Tapi pernah ada beberapa kali lah. Tapi bukan pas gue jaga sih, teman pas jaga ada burung hantu dan ada yang nangis lah gitu. Tiba-tiba ada yang nangis, tapi kalau buat ngewujudin sih enggak sih. Burung hantu kan masuk hewan malam kan maksud gua kan ya. Nocturnal ya, aktif di malam hari. Iya. Berikutnya apa lagi nih? Enggak, kalau menurut lu ini kayak ada suara burung hantu ya? Suara kipas itu kan? Hah? Suara kipas. Bukan. Oke, yang kedua ini ada anjing. Nah, Ya. Nah, ini mau udah nggak aneh lagi nih. Iya, anjing emang peka deh. Gua sering perhatiin juga ada, jadi tempat kerja gua juga emang ada salah satu anjing warna hitam. Dia sering menggonggong. Pernah gua samperin ke salah satu tempat kerja, ruangan salah satu atasan gua. Dan di situ ada sosok yang lu sempet ceritain itu, Go. Jadi ada salah satu sosok tentara. Bukan tentara, mungkin ya pakaian tentara ya. Ya, kayak tentara zaman dulu lah. Nah, itu pun wujudnya ya nggak begitu padat sih, mungkin kayak asap lah gitu. Iya. Kalau lu pernah ngalamin Jay, ngeliat anjing sampai gonggong gitu, nguguk lah. ya itu baik, yang anjing yang di tempat kerja lo ya. Pertama kali gue datang ke tempat lu tuh, tempat gue. Gak tau kenapa tuh anjing gonggong terus gitu kan. Sedangkan kayak yang lain nggak.
gitu kan. Ke gua terus, jadi nggak tahu kan, entah gua asing di situ gitu, nggak tahu ngelihat yang lain di belakang gua kan, gitu kan. Nggak tahu. Tapi insting seekor anjing saya emang lebih kuat ketika memang dia melihat sosok makhluk halus gitu kan, dia pasti menunjukkan sifat yang gelagat berbeda gitu loh. Iya, gonggongnya beda gitu sama gonggongan dia. Kalau gue tahu karena gue udah sering di situ, gonggongan dia lagi lapar gue tahu. Cuma kalau gonggong liat makhluk halus gue pertama kali ya itu ngalamin. Kalau menurut beda, gerak-gerik dia beda gitu kan. Bahkan mungkin sampai hewan juga mungkin punya rasa takut ya Bang. Ya. Ketika mungkin emang dia ngelihat sosok yang mengerikan buat dia gitu kan, ya bisa sampai ibaratnya kalau kata kita memurungkut lah gitu. Iya. Ya kan, apa sih, ya ketakutan lah gitu kan. Kalau menurut lu gimana? Gue kalau mau Jadi untuk kalau- masalah anjing ini. Kalau anjing itu kan bisa dibilang kan makhluk sensitif ya. Mas gua. Nah, dia itu kan selain makhluk halus pun kalau ada manusia yang nggak pernah dia lihat Atau bahkan melihat jahat mungkin dia merasakan gitu. dia bakal memberikan suatu pertanda dengan gonggongannya kan. Kalau anjing kan kayak gitu kan. Iya. Nah, itulah maksud gua. Nah, kalau ada makhluk halus atau benda-benda di luar lingkungan dia yang biasa dia lihat, itu dia pasti akan bersuara maksud gua. Oke, untuk yang ketiga ini ada kucing. Kalau gue belum pernah sih ngalamin kucing ngeong gitu langsung tiba-tiba ada makhluk. Kalau lu pernah nggak gue ngalamin? Kalau kucing itu sendiri kan, gue belum sampai sedalam itu ya. Tapi yang gue pernah denger ya, kalau kucing itu kan, kucing sama anjing itu kan makhluk yang bisa dibilang instingnya tajam ya Bek ya. Penurut juga sih dia. Nah, itu dia saat dia tuh ngasih kodenya, kayak dia ngegerem, kayak berantem tapi nggak ada sosok kucing lawannya gitu Bek. Nah itulah dia. Apalagi kalau emang udah ditambah bulunya kayak berdiri gitu kan. Oh iya, bulunya kalau lagi marah itu ya. Ya, itu kayak lagi berantem. Kayak gitu berantem. Ada itu udah bisa dipastikan emang ada sosok gitu yang dilihat. Maksudnya kucing aja bisa ngelihat, dia aja ngerasa ketakutan dengan bulunya berdiri mungkin ya. Itu saya cara dia untuk memberikan perlawanan maksud dia. Oh bukan kucing sama itu takut. sama kayak anjing kan juga begitu tadi kan maksudnya. Yang gonggong. Dia gonggong. Itu cara dia untuk memberitahu orang di lingkungan dia kalau ada sesuatu di luar lingkungannya yang biasa ada. Tapi gue pernah ngeliat di beberapa video ekspresi anjing ketika atau kucing lah ngelihat makhluk halus ada takutnya, tapi gue nggak tahu percaya atau enggak ya sih. Maksudnya ada ekspresi dia pas ngeliat sosok makhluk halus tuh kadang takut kayak kabur gitu. Tapi kalau yang gue alami sendiri sih dia malah lebih ngelawan, bener kata lu sih gue. Dengan cara menggonggong. Iya, itu cara dia. Cara dia untuk ngelawan kan. Ini oke, untuk yang keempat nih. Ini yang keempat ini ada ayam. Ya sama Aja. kayak misalnya lu kalau tinggal di kampung-kampung kan ayam suka ditaruh di kandang ya. Nah, karena tiba-tiba berisik kayak lagi diganggu Bek. Potok. Tiba-tiba kayak berisik gitu, kayak lagi mau dicuri, maksud gue pas kita keluar nggak ada. Nah itulah cara ayam maksud gue ngasih tahu. Intinya makhluk-makhluk tersebut juga pasti punya insting yang luar biasa ya buat gue ya Bek ya. Ini ada apa nih jatuhnya? Kena angin. Oh iya. Ngeri nih. Kayak ada gede dari tadi kayak ada suara burung. Belum gitu ya. Mungkin ada yang lewat gitu juga. Untuk ayam kan biasanya kan kalau ya berkokok itu kan menjelang subuh pagi gitu lah ya kan? Tapi kadang pernah nggak sih lu tengah malam gitu kan? Nah itu, gue pernah sih jam 1, jam 2 berkokok gitu. Tapi kalau kata orang, ini kenapa lagi nih jatuh lagi? Angin lagi? Enggak, ya mungkin ada yang lewat kali. Mungkin ya, udah nggak apa-apa. Ini udah 2 kali jatuh. Dibiarin. Terus kan ayam kadang kungkuruyuk gitu jam 2. Kalau kata orang kan, wah itu ayam. Ada yang ngomong itu ayam mimpi. Ada yang ngomong itu ayam ngelihat sosok makhluk halus lah gitu kan. Bisa jadi. Tapi kalau ngelihat dua kemungkinan, gue lebih ke dia ngelihat sosok makhluk halus sih. Karena gue tahu jam bangunnya ayam kan pasti jam 5, jam 6 pagi. Menjelang pagi lah. Ya kan? Menjelang matahari terbit ya pasti kan. Dia pasti udah apa sih suatu hal yang nggak lazim gitu maksudnya. Ayam berkokok di malam hari gitu kan. Pasti aneh itu ada sesuatu yang ganjil itu.
Nih, untuk yang kelima ada burung gagak. Kalau yang gua tahu kalau burung gagak itu lebih ke suka ada yang meninggal, tapi wallahu alam sih kalau masalah itu ya. Tapi gua sering kalau ada suara burung gagak, itu berarti ya suka ada yang meninggal tuh katanya gitu. Itu sih sebenarnya mitos sih kalau kata gue sih. Oh, kalau kata menurut lu itu mitos. Tapi kalau dia untuk memberitahukan ada makhluk di luar manusia, ya gue percaya itu. Karena dia kan identik, gagak itu kan identik dengan makhluk mistis ya maksud gue. Gagak, burung hantu, identik dengan Burung mistis mungkin ya. nah, iya. Burung-burung yang jarang berkeliaran di siang hari maksud gue gitu. Gak pernah sih gua ngeliat siang hari kalau burung Karena gagak. ada yang bilang gini loh, ada suara burung gagak gitu kan. Oh, itu nanti akan ada suatu kejadian apa gitu kan. Mitosnya gitu kan. Waduh, burung gagak nih suara gitu kan. Oh, nanti akan ada kejadian inilah gitulah gitu kan. Mitosnya seperti itu, tapi belum ada yang terbukti sih maksudnya gitu. Belum ada terbukti ya. Intinya kan apa yang terjadi ke depannya kan udah kuasa ilahi gitu. Iya, bukan karena burung itu kan. Cuma kalau emang menandakan atau mengidentifikasikan kehadiran sosok Lain. halus lain, ya benar kata Moni, itu bisa dikatakan benar adanya gitu kan. Gitu. Terus kan gue sebagai juga dengar cerita ya burung gagak ini kan bisa jadi pengantar penyakit, contohnya yang kayak nganterin santet, tapi gue nggak tahu bener tahu enggak sih, cuman dengar sekilas doang sih. Maksudnya dia loh yang bakal nganter penyakitnya gitu. Maksudnya ada orang yang nggak seneng nih sama lu go, nah nanti si dukun itu ya kirimlah burung gagak itu ke rumah lu gitu. Jadi si burung gagak itu dijadiin korban buat penyakit lu gitu. Tapi gue nggak tahu bener tahu enggak sih kalau masalah Kalau itu. kayak tumbal gitu kan sebenarnya balik lagi kan sebenarnya nggak harus burung gagak sebenarnya. Banyak media-media lain yang bisa dipakai kan maksud gua. Nah, kalau kita ngomongin masalah burung, kayak misalnya lu ada kiriman barang, lu ada burung di depan, pasti barang hewan-hewan di depan yang di depan rumah lu dulu yang kena dampaknya. Bukan karena langsung ke kita dulu ya. Langsung ke kita. Itu makanya. Ya karena kan ada yang pertanda, maksudnya adanya makhluk halus kan kayak ada, contohnya kayak ada apa? Kalajengking masuk rumah yang kayak gitu-gitu loh. Itu kayak memberikan pertanda sebenarnya. Pertanda. Lebih memberikan pertanda. Tapi itu benar itu. Ya biasanya sih benar. Soalnya kan apalagi lingkungannya ya nggak ada lingkungan hutan ya. Mungkin kalau belakangnya kebun atau apa ya mungkin bisa jadi. Iya bisa jadi emang hewan situ. Gitu. Hewan-hewan di situ ya. Iya. Tapi kalau misalnya lingkungannya kayak rusunawa misalnya atau apartemen tiba-tiba ada hewan-hewan yang kayak lu bilang tadi kan rada aneh. Rada aneh juga. Karena bukan habitatnya maksud gue. Oke, next. Ini yang terakhir serigala nih. Buset. Ini mah udah gak aneh sih. Ya sebenarnya serigala sama sebenarnya. Serigala sama anjing sama aja sebenarnya. Iya, karena mereka kan satu turunan maksud gua kan dari serigala semua. Nah, itu maksud gua. Ya sama. Saat dia melihat sesuatu yang di luar manusia, ya dia pasti memberikan tanda entah gonggongannya atau aumannya kan. Iya betul. Karena kalau serigala kan lebih identik sama hantu sih, lebih apa ya, lebih kental dia. Lebih kental Lebih ya. mistis. Apalagi kan kalau udah bulan purnama ada serigala, udah pasti itu hantu-hantu udah pasti berkeliaran, mungkin udah jadi pasar kali itu hantu. Menurut gua dia kan pasti ngelihat segala sesuatu yang di luar lingkungan dia gitu khususnya ya. Dia pasti memberi tanda ke sekitar dia. Kalau anjing kan begitu, tipenya begitu anjing gua. Serigala pun ya sama. Nalurinya ya sama maksud gua. Ya untungnya gitu di sekitar kita nggak ada serigala sih, jadi aman. Iyalah. Jadi kita udah nggak terlalu takut sama hantu. Kalau nggak ada suara binatang ya berarti emang Ya ada identiknya hantu. mengerikan lah maksud gua. Iya betul. Lebih ngeri lagi serigala berbulu domba lah. Nah itu lebih berbahaya. Tapi ini ngomong-ngomong nih Bang Bek, Iya. pernah sih ngalamin kejadian kayak gitu atau mendengar ayam tengah malam tiba-tiba ntar? Gue yang pernah gue alami sih Gitu. paling kayak kambing sih ya. Kambing? Iya kayak kambing juga kan termasuk peka sebenarnya. Dalam mah gue belum pernah ngeliat sih gerak-gerik kambing itu kalau ngeliat hantu sih. Gue pernah sih nginep di sebuah kampung ya. Dia mau saat ada makhluk halus, dia sama kayak ngeliat manusia. Saat ada manusia dekat-dekat kanannya dia pasti kan berisik. Iya. Kayak gitu sama sebenarnya. Betul. Walaupun emang kambing emang pasti itu kan ngembek gitu kan. Iya. Jadi dia bakal lebih berisik lagi maksud gue gitu baik. Kalau gue belum sih, nggak bisa ngalamin mah udah sering kan, karena tempat kerja lingkungan gue ya kayak lo tahu sendiri lah. Cuma kalau ngebuktiin buat sosok makhluk halusnya
ngewujudin padat gitu, gue belum pernah sih, paling cuman sekilas kayak yang gue tadi bilang. Selewat gitu ya. Tentara itu cuma ngelewat, itu pun dia nggak berhadapan sama kita, dia cuma ngebelakangin kita, set hilang kayak embun gitu, kayak asap aja, tapi ada bentuknya gitu. Tapi dia itu pakai. diawali dengan gongongan anjing atau suara-suara hewan yang tadi disebutin atau emang muncul sendiri gitu? Ada kaitannya nggak sih dengan hewan-hewan tadi gitu? Ada sih kalau kata gue, lebih benar-benar benar yang lu sebutin juga berdua, emang hewan lebih peka ya Tapi sama. nggak bisa membuktikan ya, maksudnya kan dari pertanda-pertanda yang tadi kan Mami juga bisa rasakan sendiri gitu. Iya, Bener lah gitu kan ya. bener adanya kalau emang hewan, yang beberapa hewan tadi yang kita udah sebutin tuh mereka emang punya Indra keenam. indra keenam. Iya. Maksudnya lebih peka dari manusia, itu lebih apa ya, lebih edan lah dibilang. Dia lebih apa ya, lebih punya kemampuan lebih daripada kita kan. Nah, Yang mungkin ada juga nih yang di luar yang tadi disebutin kayak semacam kayak cicak atau toke gitu kan. Ya. Konon sih katanya ya kalau ada suara cicak atau toke yang menandakan di situ emang ada makhluk halus gitu. Ya, Itu kayak mereka kan bisa disebut kayak pembawa kabar kan. membawa kabar ya, itu dia. kalau apa? Cicak sama toge kan Oh, termasuk hewan. Oh itu bu, itu. Bisa dibilang hewan yang termasuk, bisa dibilang pembawa kabar ya kalau katanya sih gitu. Mungkin yang percaya sama hal-hal yang kayak gitu mungkin gue. Jadi kayak cicak pembawa Iya, kabar. entah itu mitosnya udah dari lama turun turun gitu kan. Iya, tapi mitosnya sih yang beredar ya begitu. Kayak begitu. Entah kayak toke tuh dengan suara ganjil atau genapnya nih. Oh dihitung ya suara kalau tokenya ganjil ya. Gue baru ingat kabar buruk atau baik tuh nggak tahu genap atau ganjil, ntar akan ada kabar baik atau buruk nih. Ya kan itu juga gitu. Iya betul-betul. Mitosnya yang beredar sih seperti itu. Intinya sih yang gue tahu sih hampir semua makhluk itu punya indra keenam ya. Tapi walaupun nggak semua, sama aja kayak manusia, nggak semua manusia punya kelebihan khusus gue kan gitu. Betul. Berarti ya yang kita ambil dari kesimpulan ini ya berarti ada beberapa hewan yang memang mungkin memiliki kemampuan lebih dari manusia ya. Contohnya peka, indra keenam. Ya, bisa melihat, merasakan. Sayangnya dia binatang itu nggak bisa ngomong. Mungkin kalau bisa ngomong kita lebih takut juga sih. Ya iyalah, lebih serem lah. Boleh kalau anjing lihat apa kayak kuntilanak, bang itu ada kuntilanak, gua malah takut sama anjingnya. Kan anjing ngomong. Iya anjing ngomong gitu, daripada apa setan. Coba aja lu bayangin anjing bisa ngomong gitu. Serem juga Beb, anjing Ya mungkin bisa aja nih buat para PM squad ya yang punya peliharaan di rumah gitu kan, Nah, anjing atau hati-hati ayam kalau atau anjingnya kucing, anjingnya berkicau. anjingnya berkicau, burungnya menggonggong gitu. Nah itu kalian Mereka bisa Ada, gitu. mereka bisa coba di rumah ya maksud gue. Iya. Coba mereka perhatikan hewan peliharaan mereka. Kalau memang ngasih kode-kode sesuai apa yang kita omongin tadi ya berarti kalian hati-hati aja. kalian hati-hati. Bukan kita nakutin. Bukan Ada dua nakutin. kemungkinan, maksudnya tuh kan bisa entah itu makhluk halus ataupun orang berniat jahat itu kan mereka intinya kuat. Mereka bisa Terutama merasa yang kalau- punya anjing, Kayak kucing juga itu. kucing, karena kan gue udah pernah ngalamin juga. Kalian yang pelihara kucing dan anjing ya hati-hati aja. Kalau ada tingkah laku, Waspada ya. ada tingkah laku yang berbeda, hati-hati gitu. Jangan sampai kalian kaget, pingsan, sampai buang air dalam celana gitu. Iya. Oke, terima kasih pokoknya pembahasan ciri-ciri hewan yang dapat mendeteksi makhluk halus sudah kami bahas di sini. Iya. Pokoknya singkat, padat, tapi jelas gitu. Jangan sampai kita buang-buang waktu tapi nggak jelas. Tap. Oh ini dapat juga. Oke. Terima kasih untuk PM Horror. Jangan lupa di share, like, komen, subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi video keseruan-keseruan dari PM Horror. Tetap di Podcast Misteri. Salam satu batin. Bye bye.